Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, dan selamat sore. Ya, saat ini Tribuners, saya sedang bersama dengan Ketua LPP DPW Partai PKB Maluku Utara. Ya, bagaimana kabar Pak? Mungkin bisa saja langsung Pak Muksin memperkenalkan nama dulu dengan. Ya, alhamdulillah kabar hari ini walaupun suasana hujan. Ya. Pagi sampai sore, alhamdulillah sehat. Sementara ini beraktivitas di Partai Kebangkitan Bangsa di wilayah dan dipercayakan memegang jabatan sebagai Ketua Lembaga Pemenang Pemilu PKB Maluku Utara. Pasca di Bawaslu. Pasca Bawaslu. Ya. Nah, jadi setelah itu yang telah dijelaskan oleh Pak Muksin Amri, setelah dirinya pasca dari Bawaslu selama 10 tahun ya Pak ya? Iya. 10 tahun. Nah, sekarang ini lagi ramai nih ngobrol soal Piala Dunia ya 2022. Nah, di sini kita mengangkat dengan tema Demam Piala Dunia 2022, PKB partaiku, Argentina jagoanku. Nah, ini menarik. Akan kita bincang lebih jauh lagi. Jadi saya langsung ya, Pak, bagaimana sih penglihatan Pak Muksin Amri terkait dengan Argentina? Nah, saat ini kan lagi banyak yang dibincang bahwa Argentina adalah salah satu tim yang sangat kuat dan dipastikan ya untuk bagaimana bisa membawa sebuah kemenangan. Nah, mungkin dari Pak Amri Muksin sendiri bagaimana? Iya, pertama begini, memang Piala Dunia yang saat ini akan digelar di Qatar, kebetulan di kawasan Asia. Atmosfernya memang cukup luar biasa, apalagi Maluku Utara khususnya ya. Kalau dilihat perkembangan atmosfer demam Piala Dunia, itu paling tinggi Maluku Utara memang. Ternate salah satunya yang memang euforia Piala Dunia cukup luar biasa. Walaupun kita hanya sekedar nonton lewat TV dan lain sebagainya. Tetapi memang atmosfernya luar biasa. Berkaca di jalan-jalan terpampang alat bendera negara-negara yang mengikuti kompetisi Piala Dunia di Qatar. Salah satunya Argentina yang juga memiliki sekiranya penonton terbanyak di kota Ternate ya. Sehingga kemudian isu Piala Dunia ini menutup isu-isu politik. Walaupun saat ini kan sebetulnya kan kita di tahun politik ini. Iya. Jelang 2023 dan jelang 2024. Sebelum Piala Dunia ditetapkan jadwal, memang kental dengan isu wacana politik di mana-mana. Tetapi setelah Piala Dunia ini ditetapkan jadwalnya, saat ini isunya isu Piala Dunia. Suasananya berubah. Berubah. Atmosfer sekarang itu atmosfernya Piala Dunia. Di mana-mana, di pojok warung kopi, di pangkalan ojek, semua orang berdialog, berdiskusi tentang Piala Dunia. Dialognya apa? Istilah di sini baku melawan antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain yang saat ini lagi mengemuka. Kalau dipandang dari itu, memang kalau saya melihat, sebelum saya masuk ke analisis Argentina ya, saya melihat dua hal sebetulnya. Atmosfer Piala Dunia yang kencang di Maluku Utara berdampak terhadap dua hal. Satu, pertama efek domino bagi penjual alat peraga negara-negara gitu ya, negara-negara yang bermain di Piala Dunia. Sehingga kemudian ada peningkatan pendapatan bagi mereka yang menjual bendera, menjual baju dan lain sebagainya. Kita lihat di terminal, di daerah terminal, di pusat terminal itu kan terpampang hanya jualan bendera dan jualan baju. Itu efek dominonya. Sehingga memang efek ekonomi cukup luar biasa bagi UMKM kecil yang mengalami peningkatan di euforia Piala Dunia 2022. Di hal lain, di dampak negatifnya adalah soal kita di Maluku Utara ini kan euforianya cukup kental dan memang
luar biasa dampaknya, dan ketika orang menang atau kalah biasa kan dia lakukan pawai kemenangan dan lain sebagainya. Nah itu kan dampaknya buruk, misalnya kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya, ada mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Misalnya Tidore itu kan sanksi yang diberikan kepada yang kalah itu kan dia harus didorong ke air laut. Nah kalau seketika itu didorong ke air laut itu lalu dia di dalam celananya tidak ada handphone, tidak masalah. Iya. Tapi kalau ada handphone lalu dia jatuh kan dampaknya kan ke yang bersangkutan. Jadi sebetulnya kita euforia saja, kita tetap menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Soal siapa kalah dan siapa menang itu kan hal sesuatu yang biasa saja. Sebagai pendukung tetap kita mendukung negara yang kita dukung. Misalnya saya pendukung Argentina. Yeah. Alhamdulillah malam ini tim Argentina mengambil posisi untuk berkompetisi dengan Uni Emirat Arab di Dubai. Yeah. Malam ini. Besok nanti mereka akan berangkat ke Qatar untuk menuju Piala Dunia tahun ke-21 nanti. Nah, selain itu mungkin Pak Muhsin Amir bisa melihat dari sisi analisisnya. Nah, sekarang kan sudah masuk tahapan untuk nantinya akan menuju ke Qatar nih. Nah, penglihatan Pak Muhsin sendiri terkait dengan Argentina. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sehingga ada ketertarikan apa begitu yang membuat ya, karena setelah seperti yang Pak Muhsin jelaskan tadi bahwa ini adalah merupakan tahun politik ya, namun kehadiran Piala Dunia itu merubah atau mengalihkan isu-isu politik. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih yang menarik dari Argentina sehingga harus memilih Argentina, padahal masih ada banyak lagi yang bisa dinilai. Ya. Klub bola ini kan ada 3 di klub Eropa, kemudian Amerika Latin dan Asia. Asia kita tidak hitung lah. Dulu cuma hanya Korea Selatan yang kita andalkan ya. Walaupun waktu itu memang Korea mendapatkan posisi tuan rumah. Cuma saat ini kan Piala Dunia bertepatan di Asia. Salah satunya negara Qatar, dan Qatar itu suhunya panas gitu ya. Dengar-dengar sih memang beberapa stadium dipasang AC untuk pengamanan kalau permainannya main siang. Saya dari dulu memang fansnya Argentina, bukan persoalan karena Messi ada di dalam di situ, bukan. Tetapi pola permainan mereka yang memang kecenderungannya tidak sama dengan Brasil. Kalau Brasil kan orang cenderung samba, kemudian kalau Spanyol tiki taka begitu ya kira-kira. Sehingga kalau Jerman dibilang permainan cepat begitu, nah Argentina juga mendominasi dengan pola yang sama. Apalagi sekarang tidak lagi pemain-pemain tua yang mendominasi di tubuh Argentina. Argentina ada Lautaro Martinez, kemudian ada Dybala yang sudah sehat, pulih kembali untuk ikut. Kemudian ada Di Maria, pemain lama, dan Messi saya kira, dan pemain-pemain muda yang lain yang saat ini bergabung. Sehingga kemudian kalau kita lihat perkembangan kita tarik ke belakang di Copa America, dapat menjuarai Copa America, kemudian Italia memenangkan Euro, lalu FIFA membuat suatu pertemuan antara pemenang Euro dan pemenang Copa. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kan Argentina menangkan 3-0 antara Argentina dengan Italia. Sementara Italia ini adalah pemenang Euro, dan Euro itu adalah negara-negara tangguh, negara-negara pemain klub-klub dunia yang memang tangguh di situ. Tetapi Italia dapat memenangkan pertarungan di Euro. Nah, ketika digabungkan digabungkan dengan Copa Amerika kan Argentina memenangkan pertandingan antara Italia 3-0. Dan demikian kalau kita lihat statistik ke belakangan, ini kan hitungannya sama saja nih. Kita hitung dulu belakangannya performa permainannya gimana.
dia sudah mendapatkan apa lalu kemudian masuk. Makanya keyakinan besar kami, keyakinan besar khususnya teman-teman penggemar Argentina ya. Argentina dapat memenangkan fase pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Ya, terima kasih Pak Moksin Amrin bincang singkat terkait dengan Piala Dunia ya. Nah, Tribuners, ternyata seperti yang dijelaskan oleh Pak Moksin Amrin, saya bisa memastikan bahwa seperti yang dijelaskan barusan tadi, fans Argentina bukan baru hari ini ya. Oh, bukan baru hari ini ya. Sudah lama. Jadi kita tidak pernah berpindah-pindah. Tetap komitmen ke Argentina walaupun halangan dan tantangan. Sekalipun Argentina tidak masuk Piala Dunia, kita tetap komitmen. Iya. Pak Amrin, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.